Aksi kekerasan seksual tragis menimpa seorang pelajar sekolah menengah pertama, SMP, berinisial Bunga, nama samaran, di wilayah Sapan, Kabupaten Bandung. Peristiwa kelam yang menimpa anak di bawah umur ini mencoreng rasa kemanusiaan dan memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak. Gadis Malang asal Gede Bage, Kota Bandung tersebut menjadi korban penganiayaan dan ruda paksa secara bergilir oleh 6 orang pria. Sebelum melancarkan aksi bejatnya, para pelaku secara sengaja mencekoki korban dengan minuman keras serta obat-obatan terlarang hingga korban tidak berdaya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa keji ini terjadi pada Minggu, 28 Juni 2026, malam. Lingkungan yang sepi di kawasan Sapan diduga dimanfaatkan oleh para pelaku untuk menyekap dan menganiaya korban yang masih berstatus sebagai pelajar aktif tersebut. Kasus bermula saat korban diajak bermain oleh salah satu pelaku yang baru dikenalnya sehari melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp. Tanpa menaruh curiga, korban memenuhi ajakan tersebut hingga akhirnya dibawa ke sebuah tempat yang menjadi lokasi kejadian perkara. Setelah pertemuan malam itu, korban sempat hilang kontak dengan pihak keluarga selama berjam-jam. Handphone milik korban tidak dapat dihubungi, membuat orang tua dan kerabat dekatnya panik serta melakukan pencarian ke berbagai lokasi. Hingga keesokan paginya, Bunga ditemukan dalam kondisi memprihatinkan, telantar di pinggir jalan oleh pihak keluarga yang terus mencarinya. Korban ditemukan dalam keadaan lemas, syok, dan mengalami luka fisik akibat penganiayaan berat yang dialaminya. Setelah berhasil ditenangkan, korban akhirnya berani menceritakan seluruh penyiksaan dan tindakan asusila yang dialaminya malam itu. Mendengar pengakuan jujur yang menyakitkan tersebut, pihak keluarga langsung membawa korban ke rumah sakit untuk menjalani visum medis. Berbekal hasil visum dan bukti-bukti awal, pihak keluarga segera mendatangi kantor polisi terdekat untuk melaporkan kejadian ini secara resmi. Mereka menuntut keadilan agar seluruh pelaku yang terlibat dapat segera diringkus dan dihukum seberat-beratnya. Akibat peristiwa traumatis tersebut, kondisi psikologis Bunga dikabarkan sangat terguncang dan mengalami trauma mendalam. Rasa ketakutan yang luar biasa bahkan membuat korban enggan bertemu orang baru dan menyatakan keinginannya untuk pindah sekolah. Mendengar kisah pilu anak yatim tersebut, Lembaga Bantuan Hukum, LEBIH, Golkar Kota Bandung langsung turun tangan. Mereka bergerak cepat memberikan perlindungan hukum penuh serta pendampingan psikologis gratis untuk memulihkan kondisi mental korban. Ketua Harian DPD Partai Golkar Jabar sekaligus pimpinan DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya, menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini sampai tuntas. Beliau dengan tegas menolak segala bentuk upaya damai atau mediasi yang sempat diajukan oleh pihak keluarga pelaku.